Selamat pagi dan selamat datang di mata kuliah pengantar teologi Kristiani yang di kelas 1 dibagi menjadi 2 kelas paralel, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A bersama dengan Romo Marto Sujito dan kelas B bersama dengan saya. Tetapi sebagaimana sudah ditulis dalam LMS kelas masing-masing, untuk mempersiapkan video pada jam pertama, kami akan bekerja sama. Minggu ini saya yang akan mempersiapkan, lalu minggu depan Romo Marto Sujito, minggu ketiga saya kembali, dan minggu keempat bersama dengan Romo Marto Sujito, dan seterusnya. Karena bahan dan penilaian maupun hal-hal yang perlu kita ketahui bersama, kami buat bersama. Rasanya ini menjadi kerjasama yang baik. Lalu bahan, jadwal, bentuk ujian, penilaian, dan informasi penting lainnya sudah ada di LMS kita masing-masing. Dapat kita lihat di sana dan juga dapat kita download. Dan untuk pertemuan pertama ini saya yang mempersiapkan, temanya adalah mengenai tahu, percaya, beriman, dan refleksi sistematisnya. Baik, untuk memulai kuliah pada hari ini, kami sudah mempersiapkan PowerPoint. Saya akan men-share. Sebentar, saya buka. Ya. Tahu, percaya, beriman, dan refleksi sistematisnya. Pertama, kita akan melihat situasi hidup beriman pada masa ini, atau hidup beragama. Kalau yang kita memang ini saya akan membesarkannya agar lebih jelas. Ya, situasi hidup beragama saat ini. Kita boleh bangga karena hidup dalam negara yang boleh dikatakan beragama adalah sesuatu yang diharuskan bahkan. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah dengan beragama ini lalu pertanyaannya apakah lebih baik dari negara-negara yang dikenal sangat sekuler, misalnya negara-negara barat. Mereka mengatakan kami tidak beragama, tetapi kami sangat menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, ini contohnya. Yang lain, misalnya di negara kita atau di masyarakat kita banyak yang beragama, tetapi hanya yang disebut beragama KTP saja, misalnya. Ini persoalan yang lain lagi. Persoalan yang lain, misalnya kita beragama, tetapi apa yang kita ketahui itu sangat terbatas, sehingga pemahaman, penghayatan kita juga terbatas. Ini boleh dikatakan hal-hal yang mewarnai kehidupan beragama saat ini dan dapat kita beri contoh yang lebih banyak lagi. Sekarang kita melihat apa itu arti atau istilah dulu, percaya, beriman, dan tahu. Dalam kehidupan beriman kita, tidak dipakai kata tahu seperti yang ada di slide ini, tetapi percaya atau beriman. Bukan aku tahu, kalau tahu kan mengandaikan ada unsur kepastian, ada unsur penelitian, ada unsur sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Ya. Maka yang dipakai dalam kehidupan beragama adalah aku percaya atau aku beriman. Kalau kita menggunakan kata aku percaya atau aku beriman, berarti tidak hanya ada unsur tadi, kalau perbandingannya dengan saya tahu atau aku tahu tadi, unsur kepastian. Atau dapat dipertanggungjawabkan secara logis misalnya. Tetapi aku percaya atau aku beriman, itu lebih berdasarkan keyakinan. Lebih dari sekedar tahu, tetapi saya yakin, saya percaya, atau bahkan saya beriman. Lalu ada perbedaan antara aku percaya dan
aku beriman. Percaya artinya di sini bisa kepada Allah dan bisa juga kepada sesama kita. Saya percaya padamu, tetapi juga dapat dipakai saya percaya pada Allah. Tetapi untuk beriman di sini yang terakhir hanya bisa dipakai atau hanya kita pakai menyebut hubungan kita dengan Allah saja. Kita tidak pernah mengatakan bahwa saya beriman padamu, pada sesama maksudnya, tetapi hanya pada Allah saja. Ini dari istilahnya. Berikutnya, pengertian iman dan sejarahnya. Dalam kredo kita menyebut aku percaya. Ini menerjemahkan kata latinnya, bahasa latinnya adalah credo. Credo, aku percaya. Maka dalam bahasa Indonesia kita memakai kata percaya ini. Walaupun tadi kita ingat percaya dapat kita gunakan untuk menyebut relasi kita pada Tuhan dan juga sekaligus pada sesama. Lalu kita masuk ke dalam kata percaya atau beriman ini dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama dipakai atau muncul banyak istilah untuk menyebut iman ini, tidak seragam. Beberapa yang dapat kita lihat di sini ada kata aman, batah, hasah, hakah. Ya, ini dalam buku wajib untuk mata kuliah ini dari Romo Marto Sujito ada di sana. Istilah aman artinya pasti, kuat, teguh. Batah artinya mengandalkan, berharap kepada, tentu saja kepada Tuhan. Hasah artinya berlindung. Dan hakah artinya menantikan, merindukan. Ada banyak kata yang muncul dalam Perjanjian Lama untuk menyebut kata iman ini. Tetapi intinya adalah dengan atau iman dalam Perjanjian Lama artinya adalah tanggapan atas pewahyuan diri Allah yang berlangsung dalam sejarah. Ini yang terakhir ini. Jadi merupakan tanggapan manusia, tanggapan kita atas Allah yang mewahyukan dirinya, yang memperkenalkan dirinya, yang menyampaikan firman-Nya kepada kita. Ini menurut Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Ini gambar saya naikkan dulu. Ya. Istilah yang dipakai dalam Perjanjian Baru untuk menyebut kata iman adalah, saya kembali sebelumnya, ini saya terlalu cepat. Ya. Istilah yang dipakai adalah pistis, ini bahasa Yunani, atau fides, ini bahasa Latin. Iman dalam Perjanjian Baru di satu pihak melanjutkan konsep atau arti iman dalam Perjanjian Lama tadi. Ya. Merupakan tanggapan manusia atas Allah yang mewahyukan dirinya kepada manusia, tetapi yang baru dalam Perjanjian Baru adalah meyakini bahwa pewahyuan Allah dalam sejarah itu kini tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Ini yang baru. Kalau dalam Perjanjian Lama, Allah mewahyukan dirinya, kehendaknya melalui para nabi misalnya. Yang baru adalah pewahyuan Allah itu dalam Perjanjian Baru tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Iman dalam Perjanjian Baru sama seperti dalam Perjanjian Lama, yaitu tanggapan kita manusia atas pewahyuan dari Allah, tetapi tergenapi sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Yang terakhir ini poinnya, iman Perjanjian Baru merupakan tanggapan atas pewahyuan diri Allah dalam sejarah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Ya. Kita melihat perbedaannya dengan yang Perjanjian Lama tadi. Kalau Perjanjian Lama, tanggapan atas pewahyuan diri Allah dalam sejarah. Titik.
Tetapi dalam perjanjian baru adalah lanjutannya. Yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus itulah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita lanjutkan. Konsep iman dalam sejarah teologi. Ciri-ciri iman dalam konsep biblis dan teologi senantiasa mengandung dua ciri ini. Ya. Ini penting. Yang pertama, iman adalah tanggapan atas pewahyuan diri Allah dalam sejarah, dalam perjanjian baru tadi, yang khas adalah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Selalu demikian. Ini yang patut kita ingat-ingat. Yang pertama tadi, saya ulangi, sebagai tanggapan atas pernyataan diri Allah dalam sejarah. Tanggapan kita manusia atas pewahyuan diri Allah. Dan dalam perjanjian baru tadi, terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai iman bersama seluruh gereja. Bukan iman saya pribadi, saya tidak beriman hanya hubungan saya, tanggapan saya atas pewahyuan diri Allah, terlepas dari yang lain, bukan demikian. Tetapi kalau kita disebut sebagai beriman artinya, kita juga ada dalam kesatuan, ada dalam hubungan dengan umat beriman yang lain yang disebut sebagai gereja. Jadi ada dua ini. Yang pertama tadi, saya ulangi di sini, sebagai tanggapan kita, iman adalah tanggapan kita atas pernyataan diri Allah dalam sejarah. Dan sempurna terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Dan yang kedua, iman selalu bersama dengan yang lain, bersama dengan seluruh gereja. Poin yang lain, Agustinus. Nama ini sudah sering kita kenal. Mungkin di antara kalian baptisnya juga ada yang namanya Agustinus. Ya. Hidup tahun sekian, membedakan antara fides qua creditur dan fides que creditur. Ini perbedaannya adalah qua dan yang bawah adalah que. Artinya yang kita mulai dari yang atas dulu. Fides qua creditur. Kalau ini bahasa Latin tentu saja. Fides qua creditur diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia adalah iman yang dengannya dia percaya. Ini artinya. Ini artinya adalah sikap orang yang berhadapan dengan Allah yang mewahyukan dirinya. Ya, berarti ini yang kita garis bawahi adalah sikap iman, iman subjektif, iman kita, tanggapan kita atas pewahyuan diri Allah. Lalu yang kedua, ini masih menurut Agustinus ya, fides que creditur. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai iman yang kepadanya dia percaya. Sekali lagi perbedaannya tadi qua, sekarang que. Dalam bahasa Indonesia, saya ulangi, iman yang kepadanya dia percaya. Adalah persetujuan terhadap isi wahyu Allah. Ini yang disebut sebagai sasaran iman atau iman objektif. Nanti dapat kalian ulangi lagi ini ya secara pelan-pelan. Bagian ini apa yang dikatakan oleh Agustinus. Selanjutnya, ini gambar saya geser lagi biar kelihatan semua ya. Tokoh selanjutnya yang terkenal, memang kalau dalam buku yang ditulis oleh Romo Martosusito lebih panjang lebar, tetapi satu lagi yang kami munculkan di sini, teolog yang juga sering kita dengar. Ini ungkapannya juga terkenal ya, dari Anselmus dari Canterbury, hidup pada abad pertengahan, ini tahunnya, mendefinisikan teologi sebagai, ini bahasa Latin juga, fides quaerens intellectum. Terjemahannya, teologi sebagai, nah ini terjemahannya tadi,
Iman yang mencari pemahaman. Dari kalimatnya sendiri, kita kalau saya bertanya, mana yang lebih duluan, pemahaman atau iman? Dari kata-katanya sendiri, kita langsung dapat uh, menangkap bahwa pertama-tama orang beriman, lalu mencari pemahaman, mencari pertanggungjawaban atas yang diimani. Seperti kita, kalian saat ini yang belajar teologi, artinya nanti berusaha mempertanggungjawabkan iman. Kita kan sudah beriman, tetapi kemudian kita mencari pertanggungjawaban atas apa yang kita imani. Ini ungkapan yang sangat terkenal dari Anselmus dari Canterbury. Pada abad pertengahan ini, pada abad di mana Anselmus hidup, iman cenderung ditekankan dari segi pemahaman atau intelektualitasnya, pertanggungjawaban secara logika juga. Maka tadi wajar kalau Anselmus merumuskan iman secara demikian, ya, atau teologi yang diartikan sebagai iman yang mencari pemahaman. Lalu kita melompat ke tahun selanjutnya, yaitu Konsili Vatikan Kedua, yang dimulai pada tahun 1869, seperti yang saya tampilkan di sini. Dan ini tertulis 1870, walaupun nanti dalam sejarah gereja kalian akan belajar, ternyata ditutup secara resmi baru pada tahun 1960. Ini Konsili Vatikan Kedua waktu itu tidak ditutup secara resmi, ya. Wah, ini saya salah pencet, maaf. Saya kembali ke tadi, ya. Konsili Vatikan Kedua pertama merumuskan iman sebagai pengakuan atas kebenaran pewahyuan. Yang patut kita catat di sana dalam Konsili Vatikan pertama, manusia terikat untuk taat pada pewahyuan dari Allah. Dan kebenaran berarti kemampuan, ada unsur kemampuan untuk mengenali tadi pengaruh dari abad pertengahan tadi, ya. Selanjutnya, Konsili Vatikan yang kedua ini tahunnya nanti kalian perlu merumuskan menghafalkan sampai luar kepala gitu, ya. Tahun 62 sampai 65, 1962 sampai 1965, ini tahun keramat, ini kalian harus hafal nantinya. Iman lebih berciri relasional, dinamis, personal. Apa artinya? Relasional artinya lebih menunjukkan ini sebagai tanggapan antara atau hubungan antara Allah dan manusia. Ya. Dinamis artinya terjadi atau berlangsung terus-menerus dan dipertajam, diperbarui di dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya. Dan personal menyangkut hubungan saya dengan Allah sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke refleksi sistematis atas iman. Ada 4. Yang pertama adalah iman dan manusia sebagai pribadi. Minta maaf, ini saya naikkan dulu gambar saya agar tidak mengganggu. Ya, saya ulangi. Iman dan manusia sebagai pribadi. Yang bisa beriman tentu saja adalah manusia sebagai subjek atau dapat dikatakan sebagai dan pribadi yang bebas. Saya baca dulu. Ciri khas manusia sebagai subjek dan pribadi ialah mampu memutuskan secara pribadi dan bebas juga tentunya. Ini kalau kita tidak bebas, kalau kita dipaksa untuk percaya pada sesuatu, ini tidak dapat dikatakan sebagai beriman. Yang dapat beriman sekali lagi adalah manusia yang adalah subjek
atau pribadi yang bebas, yang dapat memutuskan secara pribadi dan bebas tentu saja. Dengan demikian, iman sebagai tanggapan tadi pewahyuan dari Allah, lalu menjadi medan perjumpaan antara Allah dan manusia. Allah yang menyampaikan wahyunya, yang turun, yang menyampaikan firman-Nya, dan kita yang menanggapi. Jadi ada unsur perjumpaan, ada unsur pertemuan antara Allah yang turun mewahyukan dirinya dan kita yang menanggapi. Ada dua gerak yang muncul di sini. Lalu yang B, iman dan rahmat. Iman itu selalu merupakan rahmat Allah karena karya Allah. Saya baca juga poin di sini. Rahmat Allah tidak pernah membelenggu kebebasan manusia. Sekali lagi saya terangkan di sini. Iman dan rahmat. Iman itu selalu merupakan rahmat Allah karena Allah merupakan karya Allah. Allah yang memulai, Allah yang mewahyukan dirinya, Allah yang menyampaikan kehendaknya. Baru kemudian kita menanggapi. Baru kemudian kita mampu mengenal Allah yang menyampaikan firman-Nya, kehendaknya, dan juga dirinya sendiri tadi. Ya. Tetapi rahmat Allah, pewahyuan Allah tidak memaksa kita. Tadi yang bagian pertama, bagian A, dikatakan bahwa kita mempunyai kebebasan untuk menanggapi itu. Maka rahmat Allah tidak bisa tidak membelenggu kita, kebebasan manusia. Apakah kita bisa menolaknya? Bisa. Tentu ada konsekuensinya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, iman dan pengetahuan. Nah, ini minta maaf saya geser lagi karena ketutup. Iya. Ini ya. Selanjutnya yang C, iman dan pengetahuan. Ini mesti saya geser-geser. Iman dan pengetahuan. Iman sebagai keputusan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti berani menanggung konsekuensi atas resiko sendiri dan berani mempertanggungjawabkannya. Tadi kita sudah melihat bahwa pada abad pertengahan, misalnya yang diwakili oleh Anselmus dari Canterbury yang mengatakan bahwa fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Teologi artinya iman yang mencari pemahaman. Kita tidak beriman secara membabi buta. Tetapi apa yang kita imani juga kita pertanggungjawabkan. Misalnya apa dasarnya dalam kitab suci, dalam tradisi gereja, dalam refleksi-refleksi selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban iman kita. Ya. Selanjutnya, ini saya minta maaf, saya cari tempat yang tidak menutupi PowerPoint-nya. Ya. Sejarah gereja membuktikan bahwa sejak awal mula gereja selalu berusaha untuk mempertanggungjawabkan iman. Misalnya, tulisan kitab suci Perjanjian Baru. Nah, sebelum saya menjelaskannya, kira-kira kalian menebak apa? Kalau kitab suci Perjanjian Baru kita itu juga mempertanggungjawabkan apa yang ditulis di sana. Ya, kalian nanti dapat melihat dalam kitab suci kalian, misalnya dalam terbitan LAI atau juga LBI itu ya, Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga ini punya Kristen, lembaga Kristen, tetapi juga dipakai oleh gereja Katolik gitu ya. Kalau kalian membuka-buka, misalnya dari beberapa tulisan atau ayat Perjanjian Baru, beberapa itu ditulis bagian bawah gitu ya. Misalnya ayat tertentu itu dibandingkan, coba bandingkan misalnya dalam Perjanjian Lama dari kitab Yesaya dikatakan apa gitu ya. Silahkan nanti PR setelah ini kalian membuka kitab suci kalian, melihat bahwa
Ayat-ayat tertentu di Perjanjian Baru dicari kesamaannya, dicari paralelnya, dicari pendasarannya di Perjanjian Lama itu ya. Nanti kalian dapat melihatnya. Juga gereja mengadakan konsili-konsili tadi yang saya sebutkan, ada Konsili Vatikan pertama, Konsili Vatikan kedua. Nah, itu maksudnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Juga karya teologis atau apologetis itu maksudnya karya yang mempertahankan iman kita, yang merupakan bentuk pembelaan iman. Karya teologis, contohnya misalnya buku yang dikarang oleh Romo Marto Sujito ini juga karya teologis yang bermaksud untuk mempertanggungjawabkan iman kita itu ya. Lalu pertanggungjawaban tentu saja bukan hanya demi manusia sebagai subjek, tetapi juga demi isi iman itu sendiri agar kita semakin paham, agar kita tahu apa yang kita imani. Walaupun kita sadar bahwa ada batas, ada sesuatu yang tidak lalu semuanya dapat kita masukkan atau kita pahami secara logis ya. Tetapi kita berusaha mempertanggungjawabkan iman kita. Perlu dibedakan antara realitas atau kenyataan, ini poin yang terakhir, dan pernyataan atau bahasa yang mengungkapkannya. Maksudnya demikian, rumusan iman kita merupakan bahasa atas atau perumusan atau pernyataan atas iman kita. Tetapi rumusan kita apakah sama dengan realitas kenyataan itu? Tidak kan? Karena bahasa kita terbatas, karena rumusan kita terbatas, karena pernyataan kita terbatas. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan analogi, kemiripan, mencari perbandingan, lalu kita rumuskan di dalam bahasa pernyataan. Tetapi realitas itu sendiri tidak bisa dibatasi dengan bahasa. Apakah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dapat kita pahami sepenuhnya dengan bahasa pernyataan atau rumusan tersebut? Tidak. Karena bahasa kita terbatas. Karena tadi hanya bersifat analog saja. Kita mencari kemiripannya. Ya, kita lanjutkan. Yang D. Ini saya selalu mencari tempat agar tidak tertutupi ya. Nanti saya geser lagi. D. Iman dan gereja. Sebagaimana bahasa selalu mengandaikan komunitas, iman juga selalu merupakan iman bersama atau iman gereja. Apa artinya? Yang pertama, sebagaimana bahasa selalu mengandaikan komunitas, kita menggunakan bahasa kan tidak untuk diri kita sendiri, bukan untuk saya sendiri yang memahaminya. Misalnya, ini ya yang saya pegang, ini adalah ballpoint atau pulpen. Boleh kalian menyebut ini adalah misalnya tempe begitu ya. Tetapi orang yang mendengar akan tertawa bisa jadi kalau kita menyebut ini sebagai tempe. Karena bahasa selalu mengandaikan persetujuan, selalu mengandaikan komunitas, kebersamaan. Nah, ini yang kami tulis di depan ini. Demikian juga iman. Iman juga merupakan iman bersama, iman gereja. Tadi yang sudah saya sampaikan pada awal juga. Ya. Tidak pernah iman sendiri, iman saya pribadi. Begitu. Lalu iman kita adalah pengiyaan atau pengaminan terhadap iman gereja tadi. Tidak hanya iman saya sendiri, tidak hanya ini sebagai pewahyuan yang saya terima secara pribadi begitu. Bukan sebagai sesuatu yang saya rumuskan sendiri, tetapi iman adalah iman gereja. Maka muncul istilah ini, depositum fidei, ini bahasa Latin, keseluruhan isi iman gereja. Lalu ada istilah juga regula fidei, artinya norma atau aturan iman termasuk ajaran iman yang pokok. Iman gereja yang kita imani bukan iman saya pribadi. Ini bukan urusan saya pribadi, tetapi
yang saya imani adalah iman gereja. Selanjutnya ada istilah tradisi. Saya paling bawah saja ini. Ya, tradisi dari bahasa Latin traditio. Kalau bahasa Latin itu dengan T ya, bukan S, traditio. Lalu bahasa Yunaninya paradosis, mencakup isi atau traditio passiva atau objektiva, artinya isi atau yang diteruskan. Lalu prosesnya disebut sebagai traditio activa, sebagai tindakan penerusan. Apa yang diteruskan tadi? Isinya tadi, traditio passiva atau objektiva ini. Lalu ada 3 fungsi tradisi, yaitu fungsi konstitutif atau mencipta, membuat, fungsi konservatif atau conservare, ini bahasa Latin semua, artinya memelihara, dan fungsi inovatif atau pembaruan. Artinya demikian tadi, iman itu kemudian dirumuskan sedemikian rupa, dicipta atau dibuat menjadi tradisi, agar bisa diteruskan tadi. Kan ada isinya tadi dirumuskan dalam tradisi. Ini ya fungsi yang pertama. Lalu apa yang sudah dirumuskan tadi kemudian diteruskan pada generasi selanjutnya, maka ada unsur pemeliharaan ini diteruskan. Tetapi tidak hanya diteruskan secara begitu saja, tetapi ada unsur pembaruan ini ya. Ada unsur inovatif. Ada unsur karena situasinya berubah. Situasi para frater, suster, dan buder sekarang ini lain daripada ketika Romo Marto Sujito atau saya ketika masih mahasiswa dulu. Maka ada unsur pembaruan seperti ini. Ya. Lalu yang tidak muncul dalam slide ini sebetulnya ada unsur, pembedaan ini antara tradisi dengan huruf besar, tradisi suci, dengan tradisi-tradisi dengan huruf T kecil. Yang disebut sebagai tradisi suci atau disebut juga sebagai tradisi apostoli adalah tradisi yang berasal dari para rasul setelah Yesus wafat. Kemudian itu yang kita pegang juga sebagai pegangan iman kita. Lalu selain tradisi suci dengan T besar tadi, ada juga yang disebut sebagai tradisi-tradisi dengan T kecil ya, dan jamak. Artinya adalah tradisi gerejani pada zaman dan tempat yang berbeda-beda. Karena situasinya berbeda. Ada tradisi gereja atau tradisi iman misalnya di Sumba, di Timur, lalu di Jawa, dan juga di tempat-tempat yang lain. Ya, saya kira bahan hari ini sampai di sini dulu. Besok minggu kita lanjutkan. Saya stop share, saya kembali ke sini. Ya, baik, mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, frater, buder, dan suster yang terkasih. Ini tema kita hari ini, soal tahu, percaya, beriman, dan juga refleksi sistematisnya. Ya. Yang saya tampilkan hari ini hanya pokok-pokoknya saja, sedangkan panjang lebarnya dapat kalian baca dari buku wajib kita, yang saya tunjukkan di sini, dari halaman 1 sampai 28. 1 sampai 28. Nanti kalian dapat membacanya dengan lebih leluasa di sana, dengan panjang lebar juga. Dan video ini juga dapat kalian ulang, dapat kalian putar kembali, sehingga beberapa poin yang penting dapat kalian catat di sana. Dan nanti dalam jam
kedua, kalian merumuskan pertanyaannya dan dapat kita diskusikan. Baik, selamat belajar dan kita bertemu di jam yang kedua dengan diskusi dan pertanyaan.